Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, di sini kami akan menjelaskan tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reni Sintalia dengan NPM 2021 015879. Saya Fitri Husnul Khotimah dengan NPM 2021 01500793. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yuk, mari disimak. Oke, baik. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Fitri. Nah, sebelum Baik, dijelasin, di sini saya akan memberi sedikit spilan materi yang akan kita jelasin. Itu yang pertama ada pengertian dari akhlak, yang kedua ada tentang urgensi akhlak dalam kehidupan, yang ketiga ada pembagian dari akhlak, yang keempat faktor yang memengaruhi, dan yang terakhir ada metode pembinaan akhlak. Oke, lanjut Kak Fitri, boleh langsung menjelasin dari pengertian akhlak. Oke, baik, terima kasih. Pertama ini ada pengertian akhlak. Akhlak adalah istilah dalam Islam yang mencakup berbagai aspek perilaku dan karakter-karakter dari seseorang. Secara umum, akhlak merujuk pada sifat-sifat yang baik dan terpuji seperti kejujuran, kedermawanan, kesabaran, dan kasih sayang. Ini melibatkan bagaimana seseorang ataupun individu berinteraksi dengan individu lainnya, bagaimana mereka berbagai situasi dan kondisinya, dan bagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Dalam ajaran Islam, akhlak dianggap sangat penting karena ia tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Akhlak yang baik diyakini sebagai fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Fitri. Berikutnya, Kemudian uh, selanjutnya apa? ya, ada hadis nih teman-teman yang menjelaskan tentang akhlak. Hadis riwayat dari Al-Hakim yang berbunyi, Innallaha karimun yuhibbul karoma wa ma'aliyal ahlaki wa yubghidu sifsafaha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Allah menyukai kedermawanan akhlak yang mulia. Jika teman-teman memiliki akhlak yang mulia, nanti Allah akan menyukai teman-teman, bisa dari rezeki teman-teman yang lancar, kehidupan teman-teman yang berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sebaliknya, jika teman-teman memiliki akhlak yang rendah, Allah akan uh, kalian akan ngerasa jauh dari Allah, begitu ya teman-teman. Berikutnya, boleh Kak Fitri jelasin tentang urgensi dari akhlak. Baik, urgensi dari akhlak. Akhlak memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan karena dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, dalam membentuk karakter serta moralitas seseorang ini, ada beberapa alasan kenapa akhlak ini penting dalam kehidupan. Yang pertama ini, akhlak penting karena dapat membentuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis, di mana akhlak yang baik ini dapat memunculkan sikap yang saling menghormati, bisa bertoleransi, bisa saling empati terhadap sesama, dan dapat membantu masyarakat sekitar untuk lebih harmonis dan damai dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, yang kedua ada pengaruh pada hubungan pribadi. Nah, akhlak yang baik ini nantinya dapat membantu dalam membangun hubungan yang sehat dan kuat dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan relasi lainnya untuk membangun hubungan pribadi yang baik bagi individu ini sendiri, termasuk dari kejujuran, kesabaran, dan pengertian. Ini adalah beberapa contoh akhlak yang baik dalam memperkuat hubungan interpersonal dari pribadi individu sendiri. Nah, kemudian ada mendukung kesejahteraan mental dan emosional. Hal ini
dapat terlihat dari rasa syukur, kesabaran, dan kasih sayang dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Karena dengan membantu dalam membantu orang lain dalam sabar dan bisa ngasih kedermawanan kita ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Nah, kemudian ada menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita udah menjadi individu yang baik, tentu, generasi-generasi selanjutnya akan mencontohkan akhlak yang baik dari diri kita sendiri. Nah, pasti, diri kita mau dong, menjadi individu yang baik, memiliki akhlak yang baik. Nah, ini salah satu karakteristik utama yang, eee, paling diminati dari individu untuk dia mampu menjadi contoh ataupun teladan bagi generasi selanjutnya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Selanjutnya Putri. akan dibacakan Penjelasan urgensi alaknya sangat bagus. Semoga teman-teman yang menonton penjelasan tentang urgensi alak dapat memahami ya. Berikutnya ada tentang pembagian akhlak nih teman-teman. Nah, akhlak dalam Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah, dan yang kedua akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap Allah ini berupa hubungan yang vertikal, sedangkan akhlak terhadap sesama manusia itu hubungan yang horizontal. Baik yang akhlak terhadap Allah ini yang pertama ada takwa. Nah, takwa ini bisa diartikan sebagai ketakutan atau kesadaran akan Allah dan penghormatan terhadapnya. Ini mencakup pengabdian, pengadian, tunduk, dan berusaha untuk mematuhi perintahnya. Nah, yang kedua yaitu ada syukur. Syukur ini kita mengakui nikmat dan karunia Allah dalam kehidupan sehari-hari dan bersyukur atas semua itu. Berikutnya ada tawakal. Nah, tawakal ini bergantung sepenuhnya pada Allah dan melepaskan diri dari ketergantungan pada sesuatu lainnya. Bisa berupa kita melepaskan ketergantungan sama manusia, itu contohnya salah satu. Berikutnya ada sabar. Nah, sabar ini yaitu menahan diri dari mengeluh dan menerima takdir Allah dengan ketenangan. Nah, yang berikutnya ada akhlak terhadap sesama manusia atau hubungan horizontal. Yang pertama itu adil. Nah, adil sendiri memberikan hak-hak yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan status sosial. Berikutnya ada kasih sayang. Kasih sayang ini bisa diartikan sebagai mencintai, menghormati, dan peduli terhadap sesama manusia, serta menunjukkan kebaikan kepedulian kepada mereka. Nah, yang berikutnya ada kesopanan. Kesopanan ini berperilaku dengan cara yang sopan dan menghormati orang lain, serta menjauhi perilaku yang kasar atau tidak senonoh. Nah, yang berikutnya yaitu adalah jujur. Jujur bisa diartikan tidak berbohong ya teman-teman. Begitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Reni atas penjelasannya. Semoga dapat eee menjadi pengetahuan tambahan bagi teman-teman sekitar ya nantinya. Ya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Nah, yang pertama ini ada pendidikan dan lingkungan keluarga, di mana yang kita tahu keluarga adalah tempat pertama di mana seseorang dapat belajar tentang nilai-nilai moral dan etika. Nah, kemudian ada pendidikan yang terima dari orang tua dan lingkungan keluarganya dapat memiliki dampak besar pada proses pembentukan akhlak dari individu nantinya. Karena pembelajaran yang pertama ini didapat dari keluarganya, maka pendidikan yang dia dapat pun mengenai akhlak, etika, ataupun nilai-nilai moral lainnya, yang pertama kali didapat itu dari keluarganya. Maka dari individu yang untuk bisa menjalani akhlak yang baik nantinya, dia harus memiliki fondasi yang kuat dari keluarganya juga. Kemudian yang kedua ada budaya dan lingkungan sosialnya. Tempat di mana seseorang dibesarkan dan lingkungan sekitarnya juga dapat mempengaruhi pembentukan akhlaknya. Karena nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat tempat dari seseorang itu tinggal dapat mempengaruhi perilaku dan cara dia bersikapnya. Kemudian yang ketiga ada pengaruh budaya dan teknologi, di mana saat ini media massa, internet, dan teknologi lainnya
dapat mempengaruhi pembentukan akhlak dari individu ataupun seseorang. Karena konten-konten ataupun media-media yang ditampilkan melalui teknologi ini, itu kan dikonsumsi ataupun dilihat, oleh seseorang itu dapat mempengaruhi pandangan dan cara dia bersikap. Contohnya aja, misal kita ngelihat media mengenai mental health gitu, mental health itu sangat penting dan perlu, sekali menjaga mental health. Nah, itu, bakal ngerubah pandangan ataupun cara kita untuk bisa mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan mental nantinya, gitu. Oke, Selanjutnya Kak baik. Reni. Terima kasih Kak Fitri. Nah, berikutnya ada metode pembinaan akhlak. Ini merupakan langkah-langkah gimana nih caranya agar kita mempunyai akhlak yang baik. Yang pertama itu ada melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bisa didapatkan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Individu di sini diajarkan tentang nilai-nilai moral yang penting seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan empati. Nah, berikutnya ada teladan. Teladan ini adalah salah satu metode pembinaan akhlak yang paling kuat. Individu akan cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitar mereka, terutama orang yang mereka hormati. Oleh karena itu, menjadi teladan yang baik dalam perilaku dan akhlak sangat penting ya teman-teman. Berikutnya ada tentang pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini merupakan memberikan fondasi yang kuat dalam pembentukan akhlak. Melalui ajaran agama, individu belajar tentang nilai-nilai moral dan etika yang diakui oleh agama mereka, serta bagaimanapun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada tentang pendidikan keluarga. Nah, keluarga memainkan peran kunci dalam pembentukan akhlak seseorang. Orang tua dapat membentuk akhlak anak-anak mereka melalui pengajaran, dorongan, dan teladan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal di sekolah dapat memperkuat pembentukan akhlak dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Sementara itu, pendidikan informal seperti kegiatan ekstrakurikuler juga dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk membangun akhlak mereka. Yang berikutnya ada refleksi diri. Nah, refleksi diri ini melalui refleksi diri, individu dapat memeriksa dan mengevaluasi perilaku mereka sendiri, serta mencari cara untuk memperbaiki dan mengembangkan akhlak mereka. Dan yang terakhir yaitu pengalaman hidup. Pengalaman hidup, baik yang positif maupun yang negatif, dapat menjadi pembelajaran berharga dalam pembentukan akhlak seseorang. Nah, pengalaman-pengalaman ini dapat mengajarkan tentang nilai-nilai seperti kesabaran, keberanian, dan kejujuran. Oke, baik teman-teman. Sekian penjelasan dari kelompok kita, yaitu saya dan Fitri. Di sini saya akan membacakan sedikit ringkasan atau menjelaskan ringkasan dari materi yang kita paparkan tadi. Dalam kesimpulannya, pembinaan akhlak adalah suatu proses yang melibatkan berbagai metode dan faktor. Nilai-nilai moral dan etika yang baik sangat penting dalam membentuk karakter seseorang dan memengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Metode pembinaan akhlak termasuk pendidikan karakter, teladan, pendidikan agama, pendidikan keluarga, pendidikan formal dan informal, refleksi diri, dan pengalaman hidup. Kombinasi dari berbagai metode ini membantu individu untuk terus memperbaiki dan mengembangkan akhlak mereka sepanjang hidup. Dengan demikian, pembinaan akhlak merupakan upaya yang berkelanjutan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang berintegrasi dan harmonis. Ya, saya rasa cukup ya Kak Fitri untuk penjelasan kita. Ya, terima kasih Kak Reni. Ya. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan dari kita. Semoga yang menonton video ini dapat memahami dan dapat menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat